saya ucapkan terima kasih atas kesetiaanmu kepada saya. Di antara 3 capres paling dipilih dalam berbagai survei, nama Prabowo Subianto perlahan tapi pasti mulai menyela dominasi capres Ganjar Pranowo. Dengan dukungan Partai Gerindra dan sejumlah partai lainnya, pria yang sudah 3 kali nyapres itu punya potensi kuat sebagai pemenang. Ia adalah alternatif dari pilihan pemilih moderat antara Ganjar dan Anies yang dianggap begitu berseberangan. Satu lagi yang pasti, dengan kondisi finansial yang mapan, ia idealnya bisa fokus bekerja dan tidak akan memanfaatkan dan melegitimasi kekuasaan sebagai upaya memperkaya diri. Mau tahu pabrik uang capres paling sultan yang satu ini? Prabowo memperbarui laporan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 31 Maret 2022 untuk aset kekayaan periode 2021. Dari hasil laporan terakhirnya, Prabowo tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 2,03 triliun rupiah. Aset dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut diantaranya mempunyai aset berupa 10 unit tanah maupun bangunan yang diantaranya berada di Jakarta Selatan dan Bogor. Tercatat, ada 9 unit tanah maupun bangunan Prabowo yang merupakan hasil sendiri. Sedangkan 1 aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan merupakan hibah tanpa akta. 10 aset tanah maupun bangunan Prabowo tersebut mencapai 275 miliar rupiah. Berdasarkan data KPK, Prabowo juga memiliki harta lainnya sejumlah 43 miliar rupiah. Kendati demikian, tokoh di Partai Gerindra tersebut ternyata juga memiliki utang sejumlah 8 miliar rupiah. Selebihnya berupa aset kendaraan dan aset perusahaan. Masih dari laporan LHKPN terbaru, mantan menantu Presiden Ketua RI Soeharto itu diketahui memiliki 7 koleksi kendaraan. Pertama ada Land Rover Jeep 1992. Mobil SUV 30 tahunan yang setia terparkir manis di garasi rumah Prabowo Subianto tersebut tercatat memiliki bandrol harga hingga 50 juta rupiah. Masih dari koleksi kendaraan puluhan tahun lalu, ayah dari Didit Prabowo itu punya koleksi Land Rover Jeep edisi 1994. Nilai akumulasi penyusutannya juga sama yakni 50 juta rupiah. Dari rilisan tahun 2000-an, pria 71 tahun ini memiliki kendaraan terbilang mewah yakni Toyota Lexus Jeep 2002. Koleksi dari pabrikan asal Jepang ini ditaksir seharga 400 juta rupiah. Koleksi mobil Prabowo Subianto selanjutnya ada Mitsubishi Jeep keluaran 2000 yang harganya mencapai 175 juta rupiah. Toyota Alphard 2005 menjadi koleksi selanjutnya yang ada di garasi rumah mantan suami dari Siti Hediati Haryadi ini. Harganya tercatat mencapai 400 juta rupiah. Di garasi rumah salah satu Menteri Presiden Jokowi paling tajir ini juga tampak mobil jadul Land Cruiser Jeep edisi 1980. Harga mobil mewah di zamannya itu punya bandrol harga 50 juta rupiah. Terakhir, ada koleksi kendaraan CR-V Jeep rilisan tahun 2007 dengan harga mencapai 130 juta rupiah. Selain koleksi mobil yang terbilang keluaran lama, Prabowo Subianto juga memiliki 1 unit sepeda motor Suzuki keluaran 2002 yang memiliki harga 3,5 juta rupiah. Secara signifikan, kekayaan terbesar Prabowo yang sekaligus menjadi cuan penghasilannya adalah sederet pabrik yang bergerak dalam sejumlah sektor, antara lain 1. Nusantara Energi. Dilansir dari laman resminya nai.co.id, Nusantara Energi Indonesia atau NEI didirikan pada 2012. Nusantara Energi Indonesia adalah perusahaan investasi yang berbasis di Jakarta. Portofolio NEI mencakup spektrum industri yang luas seperti layanan pertambangan, transportasi laut curah, konstruksi, energi terbarukan, dan pasokan tenaga kerja. Bisnis dari Prabowo Subianto ini merupakan holding company yang membawahi sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang berbeda-beda. Sejumlah perusahaan yang bernaung di bawah NEI antara lain Trimata Benua, Global Makara Teknik atau GMT, Ombilin Fusi Nusantara atau OFN, Energi Ombilin, Trans Energi Indonesia atau TEI, Solusi Daya Indonesia atau SDI, dan Ombilin Power. 2. PT Tusam Hutani Lestari.
Kemudian ada pula perusahaan PT Tusam Hutani Lestari yang fokus bergerak di bidang perkebunan. Perseroan ini berada di Provinsi Aceh dan areanya meliputi hingga kawasan Pegunungan Aceh Tengah. Konsensi atau perizinan dan hak pengelolaan hutan untuk perusahaan ini berlaku hingga 2042 untuk area seluas 97.300 hektar. 3. PT Tanjung Redep Hutani. Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan ini terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan luas area perkebunan 180.330 hektar. Konsesi untuk area ini berlaku hingga 2035. 4. PT Kertas Nusantara. Perusahaan ini merupakan perusahaan pengelolaan kertas yang berlokasi di Kalimantan Timur. Perusahaan yang awalnya milik pengusaha Bob Hasan ini memiliki luas 223.500 hektar. Kemudian, Prabowo Subianto membeli perseroan itu dan namanya berubah dari PT Kiani Lestari menjadi PT Kertas Nusantara. 5. PT Belantara Pusaka. Berdiri pada lahan seluas 15.610 hektar, PT Belantara Pusaka melengkapi daftar bisnis Prabowo Subianto yang bergerak di bidang perkebunan. Perusahaan ini berlokasi di Kalimantan Timur. 6. Kiani Hutani Lestari. Selain Kiani Kertas yang kemudian berubah menjadi PT Kertas Nusantara, Prabowo Subianto juga memiliki perusahaan bernama Kiani Hutani Lestari. Perusahaan ini bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan yang juga berlokasi di Kalimantan Timur dengan area perkebunan seluas 53.083 hektar. 7. Nusantara Kaltim Coal. Bisnis lain yang digeluti Prabowo Subianto adalah Nusantara Kaltim Coal. Ini adalah anak perusahaan Nusantara Energi yang berdiri pada 2005. Perusahaan ini disebut memiliki hak konsesi meliputi area seluas 60.000 pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. 8. PT Jaladri Swadesi Nusantara. Bukan cuma memiliki perusahaan di bidang sumber daya alam dan perkebunan, Prabowo Subianto juga mempunyai perusahaan bidang penangkapan ikan. PT Jaladri Swadesi Nusantara didirikan pada September 2001 dan memiliki armada dengan nilai 10 juta dolar Amerika Serikat. Salah satu alasan dan faktor yang dipertimbangkan publik saat memilih capres adalah kemampuan tokoh dalam mengatasi masalah-masalah nasional. Sehingga kerja nyata yang dilakukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam berbagai kebijakannya menjadi alasan elektabilitas Prabowo terus menguat dan berada di posisi teratas dalam sejumlah survei. Publik pun semakin menaruh kepercayaan dan mengapresiasi berbagai pergerakan Prabowo yang aktif terjun ke masyarakat serta diplomasi dengan sejumlah tokoh nasional maupun internasional. Faktor lain yang turut berkontribusi signifikan terhadap menguatnya elektabilitas Prabowo adalah endorsement dari Presiden Joko Widodo. Apakah kamu juga sependapat dengan pernyataan tadi, guys?